Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Indi and welcome to my YouTube channel. Nah, sesuai thumbnail yang ada di video ini, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam alat kontrasepsi pada zaman dahulu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, minta tolong juga untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya jadi biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Langsung aja kita ke pembahasannya. Pada zaman sekarang ini kita tidak perlu lagi bingung untuk mencari alat kontrasepsi pencegah kehamilan yang cocok bagi diri kita. Alat kontrasepsi di zaman modern ini dibuat beragam dan sedemikian rupa agar aman dan nyaman digunakan oleh kita. Perkembangan dunia medis yang cepat juga turut membantu dalam menciptakan alat kontrasepsi yang manusiawi dan tak menyakitkan bagi penggunanya. Jika ingin menggunakan alat kontrasepsi, kita hanya perlu mendatangi bidan maupun dokter kandungan, lalu kita berkonsultasi dengan mereka dan memilih apa alat kontrasepsi yang cocok untuk kita, lalu kita tinggal memilih alat kontrasepsi tersebut untuk dipasang pada diri kita. Namun pada zaman dahulu, alat kontrasepsi pencegah kehamilan dibuat tanpa standar medis, bahkan terkesan kotor dan menjijikkan. Itu semua diakibatkan karena perkembangan dunia medis belum maju seperti sekarang, dan pikiran manusia tentang ilmu kedokteran maupun kesehatan amat sangat terbatas. Jadi mau tidak mau mereka menggunakan alat pencegah kehamilan yang ala kadarnya dan hanya mengira-ngira tanpa adanya riset yang pasti. Lalu kira-kira seperti apa ya alat kontrasepsi pada zaman dahulu itu? Langsung aja ya kita bahas yang nomor 1, yaitu adalah kotoran buaya. Di sekitar tahun 1850 sebelum Masehi, wanita-wanita dari zaman Mesir kuno menggunakan kotoran buaya sebagai alat kontrasepsi untuk mereka. Mereka akan mencampurkan kotoran buaya tadi dengan madu sebagai antibakterial dan agar teksturnya lebih bisa menempel. Lalu mereka memasukkan campuran kotoran buaya dan madu tadi ke mulut rahim agar menghalangi sperma untuk bisa masuk ke dalam. Bayangin ya, bukan mulut vagina tapi mulut rahim. Berarti kotoran buaya tadi mereka masukkan ke dalam sampai ke mulut rahimnya. Bayangin aja, ngeri ya. Jadi meski pada saat itu belum bisa dibuktikan alat kontrasepsi ini efektif atau tidak, namun hal ini sudah tercatat dalam sejarah bahwa mereka menggunakan kotoran buaya itu sebagai alat kontrasepsi. Dan pada saat itu metode ini cukup populer di kalangan wanita-wanita pada zaman Mesir kuno. Bayangkan jika kotoran buaya kita masukkan ke dalam vagina kita, tentu itu akan membuat infeksi dan menambah penyakit-penyakit lainnya. Di zaman sekarang aja ibu-ibu pada susah disuruh KB, padahal KB-nya hanya simple dan aman. Apalagi jika kita menyuruh mereka menggunakan kotoran buaya, udah dijamin pasti mereka nggak akan KB, ya kan? Alat kontrasepsi zaman dahulu yang kedua adalah madu. Nah, ini masih datang dari zaman Mesir kuno seperti tadi, tapi mungkin hanya beda generasi. Mereka mencampurkan madu dan daun akasia, lalu membalurkannya ke dalam vagina. Ada juga yang memakai teknik dengan cara menggulungnya. Jadi mereka membalurkan madu pada daun akasia, lalu mereka menggulungnya, lalu memasukkan gulungan itu pada lubang vagina mereka. Mereka mempercayai jika campuran madu dan daun akasia ini sangat efektif untuk membunuh sperma. Yang ketiga adalah kondom. Jadi kondom itu sudah digunakan 3000 tahun yang lalu sejak zaman Mesir kuno sebagai alat kontrasepsi. Bentuk kondom yang digunakan pada zaman Mesir kuno sangat mirip bentuknya dengan kondom yang kita gunakan sekarang. Namun bahan-bahan yang mereka gunakan sangat berbeda dengan yang kita gunakan. Mereka menggunakan bahan linen atau serat alami dari tanaman rami. Tapi nih lucunya, kondom-kondom yang dibuat pada zaman Mesir kuno dibuat dalam bentuk yang berwarna-warni agar lebih menarik. Lebih menarik? Menurut kalian jadi lebih menarik atau malah aneh ya kan kalau bentuknya itu dibuat berwarna-warni?
Oke, next selanjutnya yaitu menggunakan air liur unta. Datang dari zaman Afrika kuno. Mereka menggunakan air liur unta sebagai alat untuk mencegah kehamilan. Mereka akan meminum air liur unta yang dicampur dengan ramuan khusus dan akan meminumnya jika hendak melakukan hubungan seksual. Mereka percaya air liur unta amat sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Jadi nggak heran kalau di zaman itu air liur unta sangat laris manis diperjualbelikan. Malah mereka saling berebut untuk membeli air liur unta. Yang kelima adalah batu dan perunggu. Alat kontrasepsi ini bisa dibilang mirip dengan diafragma ataupun cervical cup yang digunakan oleh orang-orang zaman sekarang. Alat ini terbuat dari sepotong batu dan perunggu yang dimasukkan ke dalam vagina. Fungsi dari alat ini yaitu menghalangi sperma masuk dan membunuh sperma sebelum bisa masuk ke dalam rahim, sehingga akan mencegah terjadinya kehamilan. Cara keenam yaitu membuat pria pendarahan hingga lemas. Cara ini menurutku terlalu ekstrim dan menyakitkan ya. Orang pada zaman dulu percaya jika dalam kondisi yang lemah dan kekurangan darah, maka sperma dalam pria ini juga akan lemah dan tidak aktif seperti ketika dia dalam keadaan sehat. Cara ini cukup populer di kalangan orang-orang Eropa zaman kuno. Yang ketujuh adalah cairan merkuri. Jadi metode kontrasepsi menggunakan merkuri ini sangat populer di zaman Kekaisaran Cina. Pada zaman itu, para wanita dan pelacur dipaksa untuk meminum cairan merkuri maupun pil yang mengandung merkuri sebelum melakukan hubungan seksual. Mereka mempercayai jika penggunaan merkuri ini akan mengurangi tingkat kesuburan pada wanita. Namun penggunaan merkuri ini tidak dilakukan dalam jangka waktu yang panjang karena lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Wanita yang terus-menerus mengkonsumsi merkuri pada zaman itu akan banyak mengalami keluhan seperti sakit kepala, gagal ginjal, bahkan tak jarang yang mengalami kematian. Tragis banget ya teman-teman. Untuk bisa mencegah kehamilan aja mereka harus mengorbankan nyawa. Jadi bersyukurlah kalian yang hidup di zaman sekarang ini. Cara ke-8 yaitu mencuci vagina. Jadi orang-orang di zaman Romawi kuno percaya bahwa cara pencegahan kehamilan itu adalah tanggung jawab dari pihak wanita. Jadi si wanita harus melakukan apapun untuk mencegah sperma itu bisa masuk ke dalam. Termasuk menggunakan cara yang satu ini. Jadi ketika si pria sudah mulai mengalami ejakulasi, si wanita akan menahan nafas lalu segera berjongkok untuk mengeluarkan sperma tadi, lalu dilanjutkan dengan mencuci vagina sampai bersih. Yang kesembilan adalah usus domba. Jadi pada zaman Eropa kuno, orang-orang membuat kondom dari bahan usus domba dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan seksual maupun lahirnya anak tidak sah dari anggota kerajaan. Jadi orang-orang membuat kondom bebas latek menggunakan kulit domba. Cara selanjutnya yaitu menggunakan kantung kemih hewan. Jadi pada tahun 700 sebelum Masehi, orang-orang menggunakan kantung kemih hewan sebagai pengganti kondom di zaman sekarang ini. Jadi para pria di zaman itu akan membungkus penis mereka menggunakan kantung kemih hewan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit kelamin. Metode ini terus berkembang dan dinilai sangat efektif oleh mereka, sehingga mereka terus menggunakan metode ini hingga sampai ke abad pertengahan. Cara selanjutnya yaitu menggunakan minyak cemara dan kemenyan. Jadi pada zaman Yunani kuno, mereka menggunakan alat kontrasepsi yang berbahan dari salep. Jadi salep itu mereka buat dari campuran minyak cemara dan kemenyan. Mereka akan mengoleskan salep ini ke bagian mulut vagina untuk mencegah terjadinya kehamilan. Dan salep yang mereka percayai sangat ampuh untuk membunuh sperma ini direkomendasikan oleh Aristoteles. Alat kontrasepsi kuno yang selanjutnya yaitu topi sutra untuk penis.
Jadi pada abad ke-12, Cina membuat glen kondom yang terbuat dari sutra. Jadi kondom ini dibuat hanya untuk menutupi bagian kepala penis saja. Selubung kondom ini akan dibaluri minyak yang bisa membunuh sperma. Dan glen kondom ini hanya akan dipakai ketika berhubungan seksual untuk mencegah sperma keluar dan tumpah ke dalam rahim. Alat kontrasepsi kuno selanjutnya yaitu cangkang penyu. Jadi cangkang penyu ini digunakan sebagai alat kontrasepsi pada zaman dahulu di abad ke-13 oleh Jepang. Mereka akan menggunakan cangkang penyu itu sebagai selubung penis untuk mencegah masuknya sperma ke dalam vagina wanita. Tapi untungnya metode ini sudah tidak digunakan lagi pada zaman sekarang karena tentu akan sangat menyakitkan bagi wanita ya. Alat selanjutnya yaitu kondom linen dengan pita. Jadi pada abad ke-14, seorang berkebangsaan Italia bernama Gabriele Falloppio menemukan kondom model awal yang diberi nama Falloppio Tubes. Alat ini diciptakan untuk mengurangi penyakit sifilis yang saat itu sedang mewabah di wilayah Eropa. Dan kondom ini dibuat menggunakan linen yang ujungnya diikat menggunakan pita agar tidak terlepas. Alat kontrasepsi kuno selanjutnya yaitu adalah cuka. Ya, cuka yang kita kenal sehari-hari. Jadi pada abad ke-16 di Inggris, para wanita yang bekerja di bidang prostitusi akan menggunakan cuka untuk membasuh vagina mereka setelah selesai berhubungan seksual. Mereka percaya bahwa cairan cuka ini akan membunuh benih-benih sperma, sehingga cara ini sangat populer di kalangan wanita-wanita tunasusila saat itu. Alat kontrasepsi kuno yang terakhir adalah lemon. Metode kontrasepsi ini digunakan pada abad ke-17. Jadi mereka akan menggunakan lemon yang sudah diperas dan memasukkannya ke dalam vagina. Mereka percaya dengan memasukkan perasan lemon setiap sebelum mereka melakukan hubungan seksual akan mencegah sperma masuk ke dalam, dan cairan lemon yang asam tadi akan membunuh benih-benih sperma. Nah, jadi itu tadi cerita-cerita alat kontrasepsi yang digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Agak ekstrim ya kan jika dibandingkan alat kontrasepsi kita yang di zaman sekarang ini yang hanya simple-simple seperti suntik atau sekedar minum pil, bukan minum merkuri ya kan. Jadi harusnya kita lebih bersyukur ya hidup di zaman sekarang ini. Nah, segitu tadi videoku tentang pembahasan alat kontrasepsi zaman dulu. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. And see you in my next video. And bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.